Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu pelajaran agama. Kan pelajaran agama itu ada 4. Ada Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam, atau yang biasa kita sebut dengan SKI. Nah, kali ini kita akan belajar fikih dengan materi. Nah, untuk mengetahui materinya, kita akan bermain tebak-tebakan terlebih dahulu. Jadi nanti Ibu kasih clue-nya. Terus jawaban dari clue-nya itu adalah tentang materi hari ini. Jadi clue-nya ini itu suatu suara, yang mana suara ini itu didengarkan kepada khalayak ramai selama 5 kali sehari. Kalau udah dengar angka kali sehari itu udah kayak minum obat ya. Tapi ini bukan minum obat. Nah, ketika ada suara ini, orang-orang itu langsung bergegas melakukan suatu kegiatan baru dengan meninggalkan aktivitasnya yang sedang dilakukan. Udah ada yang kebayang belum? Apa jawaban dari clue yang Guru kasih? Nah, iya. Jadi jawabannya adalah suara azan. Terima kasih sudah menjawab. Kita beri applause yang beri. Nah, oke, sekarang kita akan memasuki pelajaran fikih dengan materi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
kenapa sih azan itu kayaknya istimewa? Karena ketika ada suara azan, orang-orang langsung bergegas melakukan kegiatan baru. Jadi seperti yang kita tahu dari pengertiannya bahwa azan itu adalah sebuah pemberitahuan. Maksud pemberitahuan itu adalah pemberitahuan masuk waktu sholat. Nah, jadi karena azan itu sebuah pemberitahuan masuk waktu sholat, jadi ketika azan sudah dikumandangkan, itu orang-orang langsung meninggalkan aktivitasnya yang sedang dikerjakan untuk mengerjakan kegiatan baru. Kegiatan barunya itu segera mengambil air wudhu, kemudian segera bersolat. Kalau yang laki-laki lebih baik berjamaah di masjid, kalau yang perempuan boleh di rumah sholatnya. Tapi di masjid juga boleh, tapi untuk perempuan lebih utamanya di rumah. Nah, jadi seseorang yang mengumandangkan azan itu kita sebut dengan muadzin. Orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Nah, muadzin pertama yaitu sedikit cerita ya. Nah, muadzin pertama itu adalah sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak. Dulunya itu seorang budak yang kemudian dibebaskan oleh sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar karena Abu Bakar bebaskan karena Bilal ini sudah masuk Islam. Nah, ketika si Bilal masuk Islam ini, majikannya itu tidak terima. Kemudian Bilal itu disiksa oleh majikannya dengan cara ditaruh, dilentangkan di padang pasir yang waktu itu suhunya panas, namanya padang pasir. Kemudian majikannya itu sama keseluruhan majikannya itu ditaruh batu di dadanya. Bayangin, udah padang pasir panas, terus mungkin dadanya ditimbun batu besar, kan sesek ya, rasanya kayak mau mati gitu. Nah, kemudian yang dia lakukan hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Ahad itu maksudnya Allah. Nah, ya karena penolong bagi orang itu ya hanya Allah yang bisa menolong. Kemudian karena ada sahabat Nabi yang tidak tega atas apa yang sudah diterima Bilal oleh majikannya, maka Abu Bakar karena dia juga mampu untuk membeli seorang budak, akhirnya Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dari status budaknya. Kemudian Bilal bin Rabah ketika menjadi muadzin sempat tidak ingin lagi menjadi muadzin karena ketika itu pasca meninggalnya Rasulullah. Kenapa Bilal bin Rabah tidak mau lagi menjadi muadzin? Karena waktu itu Bilal bin Rabah masih sedih, masih dalam suasana sedih pasca meninggalnya Rasulullah. Karena yang Bilal ingat itu ketika dia sudah selesai mendengarkan azan itu dia itu kemudian sholat sunnah, kemudian mengetuk pintu kamar Rasulullah, kemudian berkata, wahai Rasulullah, apakah aku sudah boleh melakukan iqomah? Kan setelah azan ada iqomah. Nah, itu dia peristiwa yang kayak gitu itu yang membuat Bilal itu teringat, jadi sedih. Nah, kemudian Bilal tidak ingin lagi mengumandangkan azan karena orang-orang Arab pada masa itu merasa sedih. Bilal bin Rabah tidak ingin mengumandangkan azan, bahkan sudah dibujuk oleh banyak orang, Bilal tidak mau. Kemudian Abu Bakar mempunyai inisiatif, bagaimana kalau Hasan dan Husain yang membujuk Rasulullah. Kemudian dicobalah Hasan dan Husain untuk membujuk Bilal agar ingin mengumandangkan azan lagi. Kemudian setelah dicoba, akhirnya Bilal mau dong. Kenapa Bilal bin Rabah mau mengumandangkan azan lagi ketika disuruh oleh Hasan dan Husain? Karena ketika itu Hasan dan Husain itu bukan ketika itu sih, karena status Hasan dan Husain itu adalah cucu dari Rasulullah. Nah, terus Bilal bin Rabah itu terketuk hatinya, ya Allah, ini
alasannya memintaku untuk menggunakan adzan lagi? Karena Hasan Husain itu yaitu cucu Rasulullah langsung. Nah, kemudian Bilal bin Rabah akhirnya mau untuk menggunakan adzan lagi. Dan ketika Bilal bin Rabah mau, setelah sekian lama tidak ingin mengumandangkan adzan karena masih berbuka. Nah, ketika itu Bilal bin Rabah mau lagi untuk menggunakan adzan. Orang-orang pada masa itu langsung terharu, nangis, meneteskan air mata karena pada akhirnya Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan lagi. Karena suara Bilal itu ketika mengumandangkan adzan itu khas gitu. Jadi orang-orang tuh merasa suka dengan adzannya Bilal. Nah, itu singkat cerita tentang muadzin pertama yang mengumandangkan adzan, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, seseorang yang mengumandangkan adzan, yaitu muadzin, apabila nanti kiamat itu Allah menjaminnya dengan tidak akan tenggelam. Jadi lelaki yang memberanikan diri untuk adzan, insya Allah ketika kiamat nanti tidak akan tenggelam kan. Jadi kiamat nanti kan ada banyak peristiwa alam yang terjadi. Nah, jadi hukum mengumandangkan adzan itu ada sunnah muakkad. Kemudian adzan itu dikumandangkan menggunakan bahasa Arab. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke syarat muadzin. Jadi menjadi seseorang yang mengumandangkan adzan itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu contohnya BAB dan hadas kecil itu contohnya BAK, buang air kecil atau pipis. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu yang menjadi seorang muadzin itu harus seorang laki-laki yang sudah baligh dan mumayyiz. Balighnya laki-laki itu berarti ditandai dengan mimpi basah. Kalau mumayyiz itu adalah seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau laki-laki berumur 5 tahun ke bawah itu belum boleh. Intinya yang sudah baligh, kemudian dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi kalau misal orang gila kan hitungannya sudah balik ya, orang gila sampai dewasa itu sudah baligh, dia tidak boleh mengumandangkan adzan karena dia orang yang gila itu kan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tidak boleh. Dan sehat jiwanya juga. Kemudian menghadap kiblat. Ketika adzan kita mesti menghadap kiblat. Kemudian syarat muadzin yaitu berniat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menjadi muadzin itu tidak boleh karena suruhan orang lain atau paksaan atau karena ingin suaranya didengar. Itu sebaiknya jangan, karena syarat jadi muadzin itu adalah berniat mengharap ridho Allah. Kemudian yang selanjutnya syaratnya yaitu menyerukan azan dengan jelas dan nyaring. Selanjutnya yaitu melambatkan bacaan azan. Jadi ketika azan jangan terburu-buru, santai saja, yang penting suaranya jelas dan terdengar. Selanjutnya itu memasukkan dua anak jari ke dua telinga. Nah, itu terus selanjutnya yaitu tidak menerima upah sebagai karena dia sudah adzan. Jadi ketika kita adzan jangan mengharapkan upah itu kayak imbalan, kayak bayaran gitu. Sebaiknya jangan, sudah kita ikhlas saja gitu. Kemudian tidak berbicara ketika adzan. Jadi ketika kita menjadi seorang muadzin, ketika seorang laki-laki menjadi seorang muadzin, itu jangan berbicara ketika sedang adzan. Kalau ada temannya yang ngajak ngobrol atau tiba-tiba ada orang ngobrol, kita jangan tergugah untuk ikutan ngobrol, ya udah fokus aja sama adzannya kita. Kemudian adapun syarat-syarat adzan. Nah, kalau tadi syarat muadzin, azan juga ada syaratnya, yaitu yang pertama syarat azan sudah masuk waktu sholat. Jadi dikumandangkannya azan sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat fardu khususnya, jadi
yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu kalau belum masuk waktu sholatnya berarti tidak sah. Kemudian berniat adzan. Jadi seorang muadzin ketika akan melakukan adzan, niatnya itu di dalam hati. Niatnya ya karena mau adzan, bukan karena yang lain. Kemudian adzan harus berbahasa Arab. Jadi ketika adzan dikumandangkan dengan artinya, misalnya itu tidak sah. Selanjutnya syarat adzan yaitu lafal adzan tidak mengubah maknanya. Tidak mengubah maknanya itu maksudnya dikumandangkan dengan jelas dan benar sesuai bacaan adzan. Kemudian sesuai urutannya. Jadi ketika adzan seorang muadzin itu harus urut, itu kan udah ada urutannya itu adzan. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh lompat-lompat. Nah, kemudian adzan diucapkan secara bersambung. Bersambung itu maksudnya tidak diselingi apapun, baik perbuatan maupun ucapan maupun perkataan. Jadi ketika seorang muadzin adzan itu gak usah pedulin temannya lagi ngobrol apa, temannya lagi melakukan satu kegiatan apa, gak usah dipedulin. Ya udah, kita niat adzan dari awal sampai akhir secara urut, benar dan jelas, dan suaranya keluar. Ya udah, gak usah pedulin temannya ngomong apa, mau ngajak apa, gak usah dipedulikan. Kemudian mengarahkan suara adzan. Nah, ini kenapa suara adzan itu perlu dikeraskan supaya seseorang yang rumahnya jauh dari masjid itu terdengar adzan, terdengar ada panggilan adzan. Jadi jika panggilan adzan dikumandangkan dengan keras, orang yang rumahnya jauh dari masjid segera juga untuk mengambil air wudhu, kemudian mendirikan sholat baik di rumah maupun di masjid. Jadi itu teman-teman tentang adzan. Jadi itu lafal adzan ya teman-teman. Kan mesti urut. Juga kita sebagai pendengarnya mesti menjawabnya sesuai dengan apa yang ada. Nah, teman-teman, dari lafal mustami'nya ketika ada adzan itu ada yang berbeda. Untuk lafal adzan yang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu seorang mustami menjawabnya tidak sama dengan apa lafal adzan, tapi dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi seorang mustami ketika ada lafal adzan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman, jadi setelah adzan selesai dikumandangkan, kita diperintahkan untuk menjawab adzan. Jadi berikut Bu Guru kasih tahu lafal doa setelah adzan. Nah, kalian bisa menirukan dari rumah ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Itu tadi bacaan doa setelah adzan. Nah, untuk adzan itu ada perbedaan di adzan subuh. Jadi ketika adzan subuh ada sedikit tambahan setelah lafal hayya 'alal falah, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Kenapa ada tambahan as-sholatu khairum minan naum? Karena ketika subuh kan malamnya tuh orang-orang pada tidur. Nah, as-sholatu untuk adzan subuh ditambahi as-sholatu khairum minan naum karena artinya sholat lebih baik daripada tidur. Nah, jadi itu tadi pengertian dari adzan kan pemberitahuan waktu sholat. Nah, ketika adzan subuh ditambahi as-sholatu khairum minan naum supaya sebagai apa ya, bisa dibilang alarm dari
azan tuh menggunakan iqomah akan kita bahas setelah ini. Jadi iqomah itu artinya yaitu menegakkan. Nah, jadi iqomah itu maksudnya dengan adanya lafal iqomah itu berarti suatu tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, itu kenapa ada azan, kemudian jeda, kemudian setelah itu baru iqomah. Nah, ketika jeda antara azan dan iqomah itu adalah waktu mustajab untuk berdoa, waktu yang kiranya itu doa bisa dikabulkan, itu disebut waktu mustajab. Nah, berikut teman-teman, ini adalah lafal iqomah. Jadi untuk lafal iqomah itu ada perbedaannya, yaitu ada tambahan qad qamatis shalah. Nah, yaitu artinya sholat telah dimulai, sholat telah dimulai. Nah, itu suatu panggilan. Jadi ketika udah iqomah, orang-orang itu harap segera mempersiapkan diri untuk melakukan sholat berjamaah, khususnya lebih baik. Kalau iqomah sudah dikumandangkan, segera mendirikan sholat, segera merapatkan barisan sholat, yaitu dengan cara kelingking kaki kita disejajarkan dengan kelingking sampingnya kita, samping kiri kanan, ditempelkan supaya barisannya rapi rapat. Bukan malah kaki kita yang dirapatkan, bukan, tapi kelingking kaki kita yang dirapatkan dengan sebelahnya kita. Jadi itu tadi teman-teman pembahasan tentang azan dan iqomah. Oh ya, satu lagi, untuk azan dan iqomah itu perbedaannya. Kalau azan itu dikumandangkan lafalnya, setiap lafalnya itu dikumandangkan dua kali. Nah, sedangkan iqomah dikumandangkannya hanya satu kali saja. Jadi demikian pembahasan tentang azan dan iqomah. Bu Guru tutup. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan penjelasan Bu Guru hari ini tentang azan dan iqomah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video pembelajaran selanjutnya.